Pemirsa, pada semester pertama 2025, kereta cepat mencatat kerugian 1,6 triliun rupiah. Tahun lalu kereta cepat juga rugi 4,1 triliun rupiah. Utang kereta cepat pun membengkak menjadi 118 triliun rupiah. Dan antara sebagai holding BUMN ingin APBN ikut menanggung utang tersebut. Tapi Menteri Keuangan menolaknya. Mengapa negara tidak mau cawe-cawe utang kereta cepat? Inilah Top Review. Inilah suasana keberangkatan penumpang kereta cepat Wush di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Sebagaimana diketahui, kereta cepat Wush melayani rute Jakarta-Bandung dengan jarak 142,3 km dengan waktu tempuh antara 36 hingga 44 menit. Ada kabar terbaru, PT KCIC akan memangkas jumlah perjalanan dari 62 perjalanan per hari menjadi 56 perjalanan per hari. PT KCIC beralasan untuk memberikan waktu pemeliharaan yang lebih panjang dan menyeluruh. General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Khairunisa menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal dilakukan sebagai bagian dari komitmen KCIC dalam menjaga keandalan dan keselamatan operasional kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Pengumuman ini dilakukan di tengah kabar bahwa PT KCIC sebagai operator kereta cepat Wush mengalami kerugian cukup dalam. Pada semester pertama 2025, KCIC melaporkan kerugian 1,6 triliun rupiah, sementara PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC mencatat kerugian 1,424 triliun rupiah akibat konsolidasi beban Wush. Sebelumnya pada 2024, KCIC mencatat kerugian operasional 4,195 triliun rupiah karena okupansi penumpang hanya sekitar 20% dari target. PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas menanggung sebagian besar kerugian itu. Kondisi terbaru per Oktober 2025, total beban utang mencapai 116 hingga 118 triliun rupiah, dengan bunga tahunan mencapai 2 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan tiket tidak sampai setengahnya. Kerugian konsorsium selama 2024 hingga 2025 total mendekati 6 triliun rupiah. Sementara itu, okupansi penumpang pada 2025 masih sekitar 30 hingga 40% dari target. Chief Operating Officer atau COO Danantara, Doni Oskaria menyebut pihaknya telah mengajukan sejumlah opsi, termasuk kemungkinan agar sebagian utang proyek ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Salah satu opsinya adalah menyerahkan infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC kepada pemerintah. Artinya, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur. Dengan demikian, utang infrastruktur atau prasarana yang mencapai 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 111,10 triliun rupiah akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Purbaya mengatakan tanggung jawab atas proyek tersebut sepenuhnya berada di tangan Danantara selaku badan yang kini menaungi seluruh BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti itu, karena saya belum disusun dengan mereka. Proyek pembangunan kereta cepat memang sudah menimbulkan masalah sejak awal. Mulanya, pembangunan kereta cepat yang menjadi proyek strategis nasional ini diperebutkan dua negara, yaitu Jepang melalui JICA dan Tiongkok melalui China Railway. Jepang menawarkan skema government to government atau G2G dengan jaminan negara. Sedangkan China menawarkan business to business atau B2B tanpa jaminan APBN.
Akhirnya, Presiden Joko Widodo memilih proposal Cina pada akhir 2015 karena dianggap tidak membebani APBN. Pada 2016, dibentuk PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC sebagai operator proyek dengan komposisi China Railway International 40% dan saham mayoritas dipegang Indonesia sebesar 60% lewat konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI yang terdiri dari PT KAI sebanyak 58,53%. Sisanya PT Wijaya Karya atau WIKA, PT Jasa Marga, dan PT PTPN 8. Pendanaan utama berasal dari pinjaman Bank China Development Bank atau CDB sebesar 4,5 miliar dolar dengan bunga 3,5 hingga 4% per tahun. Target awal, proyek selesai tahun 2019 dengan total biaya 5,5 miliar dolar atau sekitar 80 triliun rupiah. Dalam perjalanannya, terjadi keterlambatan dan pembengkakan biaya. Pekerjaan konstruksi terhambat karena masalah pembebasan lahan, desain, dan perizinan. Biaya mulai naik karena keterlambatan dan perubahan spesifikasi teknis. Pada 2020 hingga 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pekerjaan terhenti, biaya naik karena logistik, kesehatan, dan perubahan kurs. Cost overrun atau pembengkakan biaya diumumkan dari 5,5 miliar dolar menjadi 6,07 miliar dolar. Lalu naik lagi ke 7,27 miliar dolar atau 118 triliun rupiah. Pemerintah akhirnya turun tangan menyuntikkan penyertaan modal negara atau PMN ke PT KAI sebesar 4,3 triliun rupiah pada 2021 hingga 2022. Ini menandai bahwa proyek yang awalnya tanpa dana APBN kemudian mulai disubsidi negara. Pada 2 Oktober 2023, kereta cepat diresmikan Presiden Joko Widodo dengan nama resmi WUSH yang merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasional Optimal, Sistem Handal. Tarif promosi awal Rp250.000 hingga Rp350.000 per penumpang. Jalurnya adalah Jakarta Halim Padalarang Tegaluar Bandung dengan panjang 142,3 km. Target awal penumpang mencapai 31 juta orang per tahun. Operasional berjalan lancar secara teknis, tetapi pendapatan tiket sangat rendah dibanding beban operasional dan bunga pinjaman. Kondisi terbaru per Oktober 2025, total beban utang mencapai 116 hingga 118 triliun rupiah. Dan antara sebagai holding atau lembaga investasi BUMN yang membawahi sejumlah BUMN, termasuk PT KAI, berusaha melakukan restrukturisasi utang dengan Cina dan juga melempar wacana melibatkan APBN untuk membayarkan utang. Di sisi lain, Menteri Keuangan ogah cawe-cawe dan menyerahkan sepenuhnya utang kereta cepat ke Danantara. Kini, Danantara harus memutar otak untuk menyelamatkan masalah pelik dari proyek kereta cepat yang lebih mengedepankan ego kekuasaan ketimbang kalkulasi rasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.